Misalnya, siapa yang berhak memakai foto Hasan Tiro? Siapa? Saya agak-agak apa ya kalau ngomong Partai Aceh ini? Agak apa, Pak? Gimana ya? Mereka Tahu lu jadi. Cuma saya kena. hari ini mereka datang dengan kostum hitam-hitam. Saya duga mereka berduka cita mungkin ya, karena semalam tim unggulannya kalah. Apa ya gitu kan? Bisa Bisa ya. Dikaitkan. Bisa dikaitkan ya. Karena dua-dua kebetulan hitam nih. Apa janjian atau gimana kan? janji ya. Enggak janjian. Ada janjian ya. Memang ini. Baik. Nah, hari ini rencananya kita akan ngobrol-ngobrol tentang politik identitas ya. Belakangan politik identitas banyak dibicarakan ya. Berhubung ada salah satu bakal calon presiden Indonesia, kita sebut sajalah Anies ya, Anies Baswedan. Itu ya mungkin aja dari para lawannya itu menganggap menjulukinya sebagai bapak politik identitas ya. Mungkin nanti dari obrolan kita nih kita harapkan kita bisa apa ya, kalau bahasa jurnalistiknya menguak ya, menguak lebih dalam tentang apa itu politik identitas ya. Apakah politik identitas ini bagus atau jelek, dan apakah politik identitas ini ada di Aceh, ada dimainkan di Aceh, karena di Aceh ada partai lokal kan. Lokal ini ya kalau dalam pengamatan saya sangat memainkan identitas kedaerahan ya. Oke ya gitu ya, kira-kira ya. Kalau nggak bisa kita bubar nih. Ya semangat kalau semalam. Ya masih ada sisa. Kalau editor bilang aura hari ini masih ada aura apa begadang ya, begadang semalam iya nampak ada sisa gitu ya, telat pulang. Ada yang merayakan kemenangan ya, ada yang menangisi kekalahan. Dua-duanya take time gitu ya. Dua-duanya menghabiskan waktu malam. Tapi saya Jerman. Jerman ya. Iya. Oh berarti duka citanya udah lama gitu ya, semenjak Denmark tersingkir. Tapi sesama Anglo-Saxon, bukan, sesama Eropa kontinental dukung Perancis. Iya oke. Baik, gimana ini Rahmat mengenai politik identitas? Bisa mungkin diceritakan kenapa muncul istilah politik identitas? Apa lu sebenarnya politik identitas itu? Teoretik kali. Iya. Nanti dari teoretik kita coba. Bagaimana? Jangan sampai mirip seperti Jangan mirip seperti kuliah. Tapi nanti dari segi dari teoritis kita coba tarik ke ke groundnya lah, biar dia lebih membumi gitu. Iya. Saya cerita dulu dari hal-hal kecil ya. Ya boleh. Pernah dulu kami buat diskusi sama Pak Effendi di Scholar Discussion Group. Jadi beliau ngundang Prof. Kusnul Mariah. Iya, dari Jakarta yang sempat waktu masa Profesor Nazaruddin Samsudin di KPU dulu. Iya, KPU dulu. Jadi kami ngundang beliau sebagai pembicara. Jadi ada salah satu keyword dari beliau tentang politik identitas. Di waktu itu pas ke Zoom, saya chat beliau, saya tanya, Prof, gimana menurut Prof terkait politik identitas? Standing point saya, politik identitas itu adalah tindakan nggak rasional, nggak kompeten segala macam lah. Karena saya waktu itu dipengaruhi dengan ini macam-macam liberal kan. Jadi dijawab sama beliau, politik identitas itu adalah cara orang merefleksikan diri dalam demokrasi, mengekspresikan diri. Nah terus beliau kasih contoh konkretnya nih. Jadi ada salah satu bagian dari Australia namanya Bankstown. Di situ negara bagian. Iya, Australia. Di situ dapilnya siapa nama tokoh itu ya? David Keating ya kalau nggak salah. Oke, mungkin David. Nah, jadi di situ yang menang Partai Buruh terus. Jadi di sini merefleksikan bahwa orang itu nggak 100% rasional kata dia. Dan dari apa yang beliau uraikan, saya baca juga dalam telaah literasi politik identitas bahwa emang iya orang itu nggak bisa betul-betul rasional dalam memilih. Di contoh yang lain misalnya, jadi di koran San Francisco Chronicle
Jauh-jauh semua nih korannya nih. Ya, ini kita bicara teoritis dulu, baru nanti realistis ya. Nah, waktu itu San Francisco Chronicle keluarkan salah satu artikel bahwa berita maksudnya bahwa salah satu mantan wali kota daripada Los Angeles namanya Tom Bradley itu. Iya, iya. Kayak pernah dengar. Ya, jadi sampai melahirkan idiom yang istilahnya Bradley Effect. Nah, dari situ Tom Bradley ini mantan wali kota Los Angeles, ingin mencalonkan diri sebagai gubernur California. Lawannya George Dockman. Oke. Ya, itu kalau nggak salah namanya. Dia dari Partai Republik. Hal yang perlu dilihat di sini adalah si Tom Bradley ini berkulit hitam. Oh iya. George Dockmejian ini kulit putih dari Republik. Boleh. Jadi beberapa exit poll di Amerika itu khususnya di California mengatakan bahwa Tom Bradley ini akan menang dengan mudah melawan George Dockmejian. Dan beberapa statistik Alasan menang mudah kenapa? Karena karena mayoritas. dia petahana Yalah, abis itu mayoritas pemilih kulit hitam mungkin. kulit putih. Dan saat ditanya di wawancara Tapi si Tom Bradley ini kan kulit hitam ya. gimana? Tadi katanya si Tom Bradley, Tom ini Bradley kulit hitam. kulit hitam. Dan saat ditanya kepada orang-orang yang berkulit putih, ya saya tentu akan memilih Tom Bradley gitu. Bahkan sebelum elektoral terjadi itu, Tom Bradley diprediksi akan menang dengan mudah melawan George Dockmejian karena petahana dan prestasinya. Tapi pasca pemilihan terjadi, Tom Bradley itu kalah telak dengan George Dockmejian. Artinya apa? Walaupun secara rasional, secara statistik, segala macam penyajian data, orang-orang mengungkapkan bahwa si Bradley ini akan menang dengan mudah. Akan tetapi di bawah tanah, politik identitas itu bermain. Itu core. Nah, dalam kasus Tom Bradley ini, politik identitas yang bagaimana yang dimainkan itu? Kulit hitamnya. Kulit hitamnya. Ya. Artinya Dan itu terjadi di Indonesia. Artinya karena si Tom ini berkulit hitam, Ya. ada kampanye yang mengatakan jangan pilih kulit hitam seperti itu. Memang dimensi rasional manusianya begitu sebetulnya. Jadi dihadapkan pada hal yang seperti itu, dia nggak akan mampu rasional. Iya, iya, iya. Dan itu terjadi di Indonesia saat Ahok versus Anies Baswedan. Iya. Jadi jauh sebelum kasus Al-Maidah ayat 51, beberapa pakar menganalisis bahwa memang jauh sebelum itu, Bibitnya sudah ada ya. ya, dan pertarungan politik identitas itu sudah bermain duluan. Karena Ahok kan dari Tionghoa, Iya. kemudian Non-muslim. non-muslim, nah gitu. Al-Maidah ini bisa dibilang kayak bensin yang menyiram aja ya. Artinya ya apinya sudah ada kan. Jadi kalau misalnya pertanyaan survei melihat keunggulan daripada Ahok ataupun Tom tadi, kenapa begitu? Karena orang nggak mungkin menyajikan argumentasi bahwa dia bukan bagian dari kami. Jadi itu nggak kelihatan intelek. Jadi dia menyajikan data-data yang pedagogis. Ini visinya bagus segala macam. Walaupun di bilik pencoblosan dia pilih yang Lain lain. lagi ya. Iya. Karena itu kan bilik pencoblosan dah memang sendirian gitu ya, sendirian dan apa ya, kadang-kadang kita kok di ruang-ruang sepi ya, contohnya di toilet itu mikirnya kemana-mana gitu. Gimana menurut Abrar ya? Apa Abrar salah satu pemilih yang tidak rasional yang disebutkan Rahmat tadi atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri tentang politik identitas ini lebih ke sebuah keniscayaan. Jadi Suka tidak suka pasti terjadi. pasti terjadi, walaupun ditahan bagaimanapun pasti terjadi. Dan pun misalkan kita berusaha keluar dari politik identitas itu, politik identitas tetap akan terjadi. Misalnya seperti ini, saya pinjam dari cara berpikirnya Hans Gadamer. Oh, ini orang asing lagi. Dia bilang dalam ketika kita mengklaim kita keluar dari sebuah tradisi atau perspektif, sebenarnya kita masuk ke perspektif lain. Begitu juga, katakanlah misalnya kita bilang nanti di kontes politik di Indonesia akan antipati terhadap politik identitas. Nah, kelompok orang yang antipati terhadap politik identitas adalah sebuah identitas juga. Bagaimanapun itu bisa dikatakan sebagai sebuah identitas karena dimensi identitas itu sendiri dia sangat luas. Iya, betul. Bukan cuman suku, agama, ras dan lainnya.
Setiap preferensi bisa kita katakan identitas kan? Ya, jadi Sikap. Sikap. keluar dari identitas lama bermetaforsa ke identitas Ya, baru. ya. Hanya swing-swing aja nih ya. Iya. Dan beberapa referensi juga mengatakan demikian. Jadi kalau misalnya politik identitas ini kan apa ya? Kalau misalnya kita pinjam istilah Sikan, itu das Ding an sich, sesuatu yang udah ada pada dirinya. Ya kayak konflik, tinggal dikelola aja. Iya. Jangan terlalu ditempatkan. Oh iya, walaupun sebenarnya antitesis terhadap politik identitas ini kan datang dari orang-orang liberal, orang-orang demokrasi. Bahkan Fukuyama itu dengan PD-nya dia bilang di The End of History and the Last Man bahwa demokrasi dan ekonomi kapitalisme ini sebagai evolusi terakhir ideologi umat manusia. Tapi nyatanya apa? Pasca kejadian Me Too itu tagline-nya, kemudian Make American Great Again. Sampai itu Fukuyama harus buat buku baru. Oh iya, dia The Demand for Dignity. Cari makan karena membuat buku kan. Iya, Tahu lu jadi. Cuma saya kena. The Demand for Dignity and Political Resentment. Jadi tuntutan atas martabat dan politik kebencian. Jadi di situ dia paparkan beberapa, termasuk kasus Ahok masuk loh. Oh, masuk ke ya? bukunya si Francis Fukuyama itu, Ahok Dia versus Anies. mengamati juga ya. Ya, mengamati seluruh dunia, bahkan PM-nya Hungaria, siapa namanya? Lupa juga tuh. Ya orang Hungaria kalau nggak salah. Iya pasti. Pasti. Pasti itu. Nah, jadi dia elaborasikan. Jadi saya melihat bahwa buku kedua daripada Fukuyama ini lebih kepada menentang buku dia yang pertama tadi, revisionisnya. Emang iya politik identitas itu inherent ya, nggak bisa dihindari. Inherent ya. Ya. Kalau misalnya pernyataan dari orang anti politik identitas itu sendiri, misalnya mengatakan kalau bukan Jawa nggak boleh jadi presiden, itu atau nggak akan mungkin jadi presiden, itu termasuk politik identitas bukan? Kalau menurut saya ya identitas. Identitas juga. Iya kan. Kalau bukan Jawa berarti non Jawa kan. Non Jawa ya identitas juga kan. Iya, emang nggak bisa dihindari itu sebetulnya. Nah, atau mungkin begini. Istilah politik identitas ini kira-kira kapan munculnya nih? Atau trennya ini muncul kapan ini? Artinya bisa jadi muncul istilah politik identitas ini mungkin menjadi sebagai antitesis juga dari sebelumnya apa terhadap peristiwa apa yang sebelumnya itu kan? Atau malah bukan antitesis tapi sebagai apa ya sebagai analisis ya atas ada sebuah peristiwa. Biasa kan ahli-ahli kan gitu ya. Ya, kayak feodal, kapitalisme sama sosialisme. Karena ada fenomena-fenomena yang terjadi di masa itu, dia keluarkanlah sebuah term-term baru, istilah-istilah baru. Ya. Dan seingat saya kalau di Indonesia yang politik identitas ya mencuat semenjak Anies gitu. Ahok Anies gitu. Dan sepertinya identitas ini sederhananya kok saya bilang lebih ke SARA lah gitu ya. Iya. Sara, pengerucutannya seperti ke SARA itu. gitu. Prakteknya ke SARA gitu. Iya, Bisa begitu mungkin ya. mungkin demikian. Bisa dikatakan seperti itu mungkin. Karena kan di masyarakat bawah kan mereka enggak perlu teori-teori panjang-panjang lebar ya. Tahu. Ini bukan orang kita nih. Selesai ya gitu. Jadi nggak dilihat lagi programnya, visinya enggak. Nah, bukan orang kita, bukan bukan kalau bahasa Aceh kita bukan Asolo kan. Iya. Solo. Konawak Tanyo kan. Nah, Solo bahasa Inggrisnya apa, Bang? deep ya. Deep feel deep. Orang asli kan. Orang asli. Pribumi. Tapi nggak ada istilah pribumi itu, terbantahkan. Saya lupa kemarin ada. Ya. Kalau sederhana aja kita bilang pribumi siapa gitu kan. Ya. Oh, orang yang pertama tinggal. Kalau disebutkan orang yang pertama tinggal di sebuah daerah pribumi, akan banyak daerah-daerah yang tidak ada pribuminya kan. Semua manusia bermigrasi. Bermigrasi tergantung sejauh mana kita bisa melacaknya gitu ya. Oh, misalnya di Australia suku pribuminya aborigin, jangan-jangan sebelum aborigin juga ada lah. Atau dia kosong, memang sebuah daerah yang kosong kan. Ada entah penduduk dari mana berimigrasi gitu. Ya, dan relevansinya zaman sekarang apa sih penduduk asli dengan penduduk tidak asli gitu ya. Nggak relevan lagi ya. Nggak relevan Insider lagi. outsider. Iya kan. Nggak relevan. Oh, kamu awaknya. Wak kamu Oke, awaknya. menarik nih, gini. Kita kembali ke Aceh. Ini tadi kan teori-teorinya ya, konsep-konsepnya kan. itu konsep. Atau masih ada konsep lain yang mau disampaikan tentang politik Itu identitas? aja sebagai pemantik. Ya, oke. Nah, di Aceh sendiri malah kalau kita anggaplah politik identitas ini suatu hal yang netral lah ya.
Artinya bisa digunakan secara baik, secara positif, dan bisa digunakan secara negatif. Nah, di Aceh sendiri kan partai politik lokal itu kan banyak. Ada berapa? Saya lupa nih. Ada 5, 6? Nggak sempat itu. Nggak sempat itu. Nggak sempat tuh, terlalu sibuk nih nonton bola. Pokoknya saya 5 atau 4 atau 6. Nanti boleh di editor boleh tampilkan aja nanti ya berapa partai politik lokal. Nah, partai politik lokal ini kan cuma ada di Aceh. Ya. Iya. Ya kan. Salah satu partai politik lokal yang besar itu kita sebut sajalah Partai Aceh. Ya. Ya kan. Partai Aceh ini dalam setiap dalam setiap event atau kontestasi pemilu mereka kan selalu mengekspos atau memunculkan kan nilai-nilai keacehan. Ya. Nah, itu apa bisa kita sebut politik identitas? Itu pure politik identitas. Sangat Dan sangat wajar dalam berpolitik. 1000% ya. Iya. termasuk dari strategi politik juga. Semua itu fair dalam perang dan cinta. Ya. Aduh, kalau bahas cinta ada kemana-mana hati saya. Dalam perang dan cinta ya. Ya. Karena kan dan wajar kan gini, kalau mereka nggak menjual keacehan, Yang mau dijual apa? apa yang mau dijual? Iya. Emang perjuangan GAM dari dulu kan emang itu identitas, Identitas. etnonasionalisme. Jadi datang nasionalisme, teori-teori liberal kan itu sebagai antidot terhadap etnonasionalisme, sebagai penawar racun. Jadi orang liberal menganggap identitas ini sebagai racun dan harus di detox, diobati dengan hal-hal yang lebih bersifat visioner, harus bersifat program. Nah, begitu. Saya melihatnya begitu. Dan dalam politik, katakanlah seperti PA, itu hal yang cukup wajar menurut saya. Karena dia menampakkan identitas Aceh. Iya, keacehan. Mungkin para pengurus PA itu betul-betul menjiwai keacehannya, apalagi kalau mereka baca buku KBA, lebih paham. Kalau misalnya dibaca. Acenologi. Acenologi ya, yang berjilid-jilid itu ya. Tahu Aceh Pungo. Nah, ini sebenarnya judulnya Aceh Pungo tapi isinya nggak pungo lah. Enggak Pungo ya. Nggak pungo. Isinya normal ya. Pungo dalam konotasi yang bagus ya. Ya, kalau di Jakarta tuh anak-anak Jakarta bilang, gila. Iya. Jadi, Luar biasa. Luar biasa Luar biasa. gitu. Menyampaikan sesuatu yang luar biasa kan. Nah, tapi kan begini nih. Ini Partai Aceh memainkan etnonasionalisme tadi kan. Cuman suaranya kan makin lama makin berkurang sih nih. Suara mereka dalam pemilu Makin berkurang. makin berkurang kan. Faktanya makin berkurang, makin tergerus. Apa orang Aceh sendiri sudah semakin tidak tertarik dengan Partai Aceh? Banyak indikator itu. Nah, coba sebutkan 5 aja. 5 terlalu banyak. Rahmat sebutkan 6. Saya sebetulnya untuk PA ini menanamkan harapan yang cukup besar. Dan PA ini sejauh yang saya lihat sekarang udah banyak perubahan. Dia udah punya underbow resminya, itu muda sedang namanya. Ya, Kalau anak-anak misalnya mudanya ya. di Demokrat itu ada mimbar peradaban. Kalau misalnya di Nasdem ada Liga Mahasiswa kayak kita bahas kemarin. Nah, jadi partai sekarang udah peduli dengan reformasi di internalnya. Nah, jadi tapi yang sangat disayangkan, kebanyakan daripada kader partai yang terpilih yang menduduki jabatannya itu enggak mewakili suara rakyat. Kader partai yang terpilih di DPR Dimanapun itu, di segala lini, tidak mewakili suara mereka. Ya, itu gimana tuh ceritanya? Jadi sebetulnya saya secara pribadi melihat apapun partainya, kalau misalnya si kader terpilih, dia nggak mungkin menyuarakan suara rakyat. Karena apa? Kebebasannya dalam menyuarakan itu adalah sudah direbut oleh ketua partainya. Saya melihatnya begitu. Dan itu pengakuan kader partainya sendiri di depan saya pas saya buat acara seminar diskusi gitu kan. Dia mengakui itu. Kalau misalnya saya menyuarakan suara rakyat dan meninggalkan aspirasi daripada ketua partai, saya di PAW. Itu kata dia, cukup jujur dia. Dan saya suka politisi yang jujur begini. Jadi ada gap di situ. Tapi bukannya partai juga mewakili rakyat kan? Secara teoritis begitu. Artinya kan sama-sama mewakili rakyat. Ada satu ideologi partai yang lebih penting dari semua ideologi, itu kepentingan. Ya itu betul, kan.
Oke, rakyat kan kepentingan juga kan di situ. Kepentingan. Hmm. Tapi ada yang lebih penting, keinginan ketua partai dan koalisi-koalisinya. Jadi masyarakat melihat bahwa apalagi framing media di spam habis-habisan. Jadi keinginan orang untuk berpolitik, untuk percaya lagi terhadap partai bersangkutan itu turun. Apapun partai itu, nggak mesti PA. Ya, iya sih. Dan kita lihat nanti Ya. di 2024 gimana perolehan Cuma kursi kan PA. kalau kita lihat PA ya, kita mau tidak mau di Aceh ini harus ngomong PA lah kan. Ya, ya. Yang lain partai lokal silih berganti kan, tapi PA dengan kita bilang lah saham yang telah mereka tanamkan untuk Aceh ini kan, tentu mereka kan merasa sebagai shareholder, pemegang saham terbesar lah ya. Ya, Istilahnya cocok nggak itu? shareholder. Pemegang saham terbesar kan, dan mereka mayoritas dan mereka nggak akan mau tuh saham mereka merosot walaupun faktanya sekarang nilai saham mereka udah makin merosot ya. Iya. Jadi apa ini kira-kira yang akan mereka mainkan lagi ke depan ini? Seperti tadi bilang kan sudah mulai nggak menarik nilai-nilai yang mereka tawarkan kan. Apalagi ini nilai? Sejauh yang saya lihat, baik ketua partai ataupun kader-kadernya PA tetap menjadikan identitas itu sebagai komoditas politiknya. Bendera, himne, dan apapun itu yang terkait dengan keacehan. Saya melihat itu sebagai sebuah tautologi, tapi saya lebih suka apabila apa yang diucapkan itu betul-betul diwujudkan. Nah, begitu. Emang ya Aceh PA ini nggak bisa dimungkiri, dia identitas orisinil daripada Aceh, sangat merefleksikan daripada partai-partai yang lain. Kadang ada yang platformnya agama ya, ataupun ide-ide yang futuristis lah. Kalau misalnya PA dia konsisten kepada identitasnya. Ya. Tapi ya kayak sejenis ada gap untuk mewujudkan apa yang dikatakan. Dan kita akan menemui itu kalau misalnya di meja-meja kopi orang-orang yang tahu undercover Aceh itu. Nah, itu kita akan dapat jawabannya. Gimana Brat? Saya agak-agak apa ya kalau ngomong partai Aceh ini? Agak apa, Pak? Gimana ya, mereka partai pemenang tapi belum menunjukkan kemenangannya itu secara signifikan. Maksudnya hasil dari kemenangan itu apa gitu, dampaknya apa gitu kan. Kalau mereka misalnya ingin mengangkat harkat dan martabat lah kita bilang bahasa Aceh, toh sampai hari ini ya kita biasa-biasa aja kan. Kalaupun ada harkat martabat kita yang terangkat kan bukan cuma mereka aja, ini kan banyak pihak yang berkontribusi gitu kan. Kecuali mereka mungkin besar sekali lah kontribusinya. Misalnya gini nih, mereka membuat begitu banyak event-event yang yang sangat keacehannya gitu kan, tapi kan nggak ada juga gitu. Saya nggak melihat apa yang mereka buat untuk menanamkan nilai-nilai identitas lokal yang signifikan sini ya. Kalau sekedar kenduri maulid itu semua juga buat. Coba pikir kira-kira apa? Gapura Pak dicat pakai bendera Aceh. Oh iya itu. Itu oke mungkin ya salah satu, tapi itu kan udah lama berlalu. Kalau dalam pandangan saya gini Pak, terkait PA atau politik identitas tadi kan, yang disayangkan itu tadi kita udah sepakat kalau misalnya politik identitas itu hal yang alamiah terjadi. Jadi yang disayangkan itu identitas itu hanya menjadi komoditas pada saat tahun politik saja. Toh di situ udah ikat. Banyak identitas yang dikeluarkan itu cuman pada tahun itu. Setelah itu memang ya udah selesai, nggak pakai lagi. Ya. Dan yang disayangkan ada hal-hal yang tidak substantif. Yang menurut saya kurang substantif. Dan sebenarnya menjadi harapan bagi masyarakat. Misalnya dari PA sering menggaungkan bendera tadi. Bendera. Itu pertanyaan yang pertama yang harus dijawab, apa sisi pentingnya bendera? Dan yang kedua, kenapa belum terrealisasikan sampai sekarang? Dan kenapa itu masih terus menjadi komoditas yang digaungkan setiap saat? Apakah itu sudah kadaluarsa atau masih cocok dipakai untuk sekarang? Nggak ada bahan lain mungkin atau gimana? Ya, Saya melihat partai-partai ini begini. Kan sekarang parlok ini banyak. Ada PDA, ada PNA,
PA Oh iya, tentunya. PNA menarik juga kita. Setelah ini kita bahas PNA. Oh, PNA ya. Nah, jadi kalau misalnya saya mengutip satu konsep lagi ataupun kalimat selingan lah, kalau misalnya sekelas Profesor Thomas Piketty, dia bilang banyak isme-isme abad 20 ini yang lahir karena gagal paham. Dia kan backgroundnya ekonomi ini, jadi menurut dia hal yang paling pertama harus di-cover dulu itu adalah kebutuhan primer daripada manusia. Pangan, sandang, papan. Jadi kalau 3 hal itu udah tercover dengan baik, isme-isme yang lain itu nggak akan muncul. Manusia akan berpikir secara rasionalnya sendiri. Nah, jadi karena kegagalan parlok utama seperti PA ini dalam mengcover 3 hal itu nggak mampu melihat signifikansinya lah untuk ke depan. Nah, jadi lahirlah partai-partai parlok baru. Kalau enggak, orang akan berfokus ke PA aja. Dan enggak akan muncul parlok-parlok lain. Walaupun legal standing daripada hukum itu menjamin bahwa parlok itu boleh banyak, enggak mesti satu. Nah, jadi kalau misalnya PA udah mewakili identitas Aceh secara keseluruhan dan berkomitmen penuh terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, partai lain enggak akan lahir. Nah, saya melihatnya gitu. Tuh apalagi yang lain kan? Mungkin ada intrik di dalamnya, kita nggak tahu kan. Karena kita nggak masuk ke PA, cuma lewat di depan kantor aja. Tapi semua orang juga tahu lah, namanya intrik dalam partai politik pasti ada. Kan? Pasti ada. Sehebat apapun partai itu, sebagus apapun dia programnya, kader-kadernya, tetap aja ada yang tidak puas kan. Yang pole position aja kayak PDIP itu sempat dualisme kan. Ya, PDIP. Ini enak nih, ini transisi kita ngomong dari partai Aceh ke Partai Nasional Aceh. PNA apa sekarang kepanjangannya nih? Partai Negeri Aceh. Ya karena kan mereka kan harus mengubah nama ya, karena mereka itu tidak lulus thresholdnya. threshold ya. Ya 4% ya kalau nggak salah. Oke lah, PNA aja lah kita sebut. Ini kan Ya, PNA. PNA kan bisa kita bilang karena ada orang-orang yang kecewa di PA, ya kan, atau di kelompoknya mereka sehingga membentuk partai yang baru. Nah, PNA ini sekarang malah kok saya lihat identitasnya menarik nih, karena mereka mencoba identitasnya adalah Irwandi. Irwandiism. Iya kan, Irwandism. Baru nih ya kan, betul ya? Iya. Irwandi. Hanakaruho kagata. Kita nggak pernah tahu PNA itu apa programnya, apa event-event yang mereka lakukan, apa jualannya, apa kita nggak tahu kan. Iya, tapi yang sangat identik PNA Irwandi. Walaupun belakangan tuh udah mulai saling menjatuhkan gitu ya antara Irwandi dan kubu lawannya. Nah ini gimana nih kalau analisisnya Bang Rahmat nih dengan Pak Abram nih tentang Melihat PNA ini ya. Mungkin bisa kita bilang PNA kalau masih tetap dipimpin oleh Pak Irwandi dan PNA kalau tanpa Pak Irwandi. Jadi kemarin yang ngambil nomor di KPU itu Bu Darwati kalau nggak salah. Iya, Bu Darwati ya. Iya. PNA ini ya sebetulnya Irwandiism dia. Iya. Ikonnya di PNA itu Irwandi. Andai PNA tanpa Irwandi, ini menurut analisis sederhana saya, dia nggak akan jadi apa-apa. Orang memilih PNA itu karena Irwandinya, bukan karena ideologinya ataupun segala macamnya. Kalau misalnya dibilang dari segi warna, simbol PA sama PNA beda bulan bintang aja, kebalik gini kan. Ya kalau nggak salah gitu. Warna beda dikit. Ya warna beda dikit. Biar orang pencetakan nggak bingung ya. Itu yang keren. Biar nggak kebalik nanti. Kebalik-balik kan. Jadi tokoh kayak Irwandi ini sebetulnya nggak boleh hilang di PNA. Jadi kebanyakan orang bilang bahwa Irwandi ini udah melakukan korupsi, nggak bisa lagi jadi politisi, ngapain disambut kayak gitu, seolah hero dia. Saya nggak melihat begitu. Dia harus tetap bermain di politik. Karena orang melihat masalah korupsi Irwandi ini, dia memotret, bukan melukis. Yang tahu siapa yang bermain dalam berpolitik, yang dekat-dekat dengan kekuasaan, yang tahu bagaimana sebetulnya kasus itu terjadi. Nah, jadi begitu. Karena seolah-olah framing di media tuh asal udah digait KPK, udah masuk ke Sukamiskin, itu udah pure korupsi. Nggak ada bantahan.
Saya nggak melihat seperti itu. Hitam putih. Ya, andai approval rating masyarakat terhadap Irwandi tinggi, biarkan aja dia jadi pemimpin. Karena rakyat kan pengen itu. Iya, iya. Rakyat kan merasakan dampak ya. Ya, dampak. Impact-nya apa gitu. Kayak tadi kita katakan, nih PA impact-nya apa nih yang signifikan bagi Aceh? Irwandi apa ini dampaknya kan? Ya, saya sendiri nggak melihat Irwandi ini sebagai gelas setengah kosong, tapi gelas setengah penuh. Dia hebat. Ya optimis ya. Dia menunjukkan Aceh sentris sekali. Hebat dia menurut saya. Karena ada beberapa hal tentang Irwandi yang nggak bisa disampaikan. Saya hebat Irwandi menurut saya. Nah oke, berarti udah jelas nih kesimpulan dari Pak Rahmat nih. PNA harus bersama dengan Irwandi kan. Ya, artinya kalaupun ribut-ribut gimana-gimana ya apalah ya kan. Musyawarah lah gitu ya, negosiasi atau apa, Pasti ada. agar tetap bersama kan. Atau kalau jalan yang paling kejam, kalaupun nggak bisa bersatu, singkirkan yang lain gitu. Konflik di media gimmick aja tuh. Selalu. Ya. Pasti ada selalu seperti itu. Iya, karena ya kita tadi bilang tadi identitas PNA adalah Irwandi kan. Irwandi bisa mendapatkan identitas yang sekuat itu kan Karena PA. ya mungkin PA, saya maksudnya mengatakan Irwandi bisa dapat ketokohan itu karena aksi-aksi dia Iya. kan. Ya, Irwandi kan dulunya bagian dari PA dan dia mendapatkan prestasi di beberapa hal. Ya PA tinggal klaim aja itu alumni kami. Iya, karena bisa Banyak seperti itu. iya kan. Klaim alumni itu. Dan memang wajar kan. Seandainya pun kalau kita bilang kita urut lagi ke belakang, Irwandi tanpa GAM, Gerakan Aceh Merdeka, Ya, bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa. Dia cuma dosen biasa tuh di FKH. Ya DFKH. Belum S3 pun lagi. Mungkin sekarang lagi ngetik jurnalnya. Nah, Iya. dia sekarang sibuk-sibuk buat paper, buat artikel gitu ya. Atau buat surat edaran. Atau lebih top dikit dia tetap jadi aktivis lingkungan. Ya karena kan dulu Pak Irwandi memang aktivis lingkungan ya di lingkungan. FFI kan. Ekoterorisme. Cuma karena ada Gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya dia masuk kan bisa jadi populer seperti hari ini kan. Ya. Ya saling berkait lah ya. Dan memang impact-nya pun ada dari beliau. Sehingga beliau dikenal. Banyak. Nah, sekarang kan seharusnya pas kalau di PA pasca meninggalnya Wali ya. Apa? Asantiro ya. Tero wali. Oh ya Wali lah ya. Ya kan harus ada tokoh yang sekaliber ya. Karismatik. Kok kita bilang sekaliber Asantiro mungkin udah jauh sekali. Tapi paling nggak sekaliber Irwandi masih bisa mungkin ya. Masih Ya kan. Tapi hari ini nggak nampak ya. nggak nampak. Saya nggak melihat itu. Perlu gimana ya kita bilang. Kalau di tingkat nasional itu ada SBY, ada Megawati. Orang-orang seperti itu harus memegang partainya emang. Biarkan dibilang, oh ini patronase politik segala macam. Karena kultur politik kita begitu. Betul. Saya sepakat itu. Ya, jadi kita nggak perlu kita harus kayak Amerika, harus begini, harus begitu. Enggak. Bangsa kita belum sampai ke tahap itu. Bahkan Amerika sendiri pun juga dinasti. Ya, Dinasti Kennedy kan. Berapa tahun mereka megang? Roosevelt. Hah? Roosevelt. Rothschild. Terus Iya, kan Rockefeller kan anak-anak keturunannya semua tuh. Henry Ford ya kan. Si rambut kuning itu Donald Trump juga mulai mengkaderkan anak-anaknya kan. alay Donald Trump. Beberapa orang yang ekstremis Republikan itu suka Donald Trump, tapi saya enggak. Dia diklaim sama si Levitsky sebagai perusak demokrasi Amerika. Rusak sekali dia. Ya. Oke lah itu Amerika. Nah, ini kita balik lagi ke Aceh. Berarti kok saya menyimpulkan politik identitas ini masih sangat layak ya. Sangat layak dan malah sebaiknya itu yang dijual mungkin ya. Kalau misalnya itu yang dijual, mungkin nggak akan orang ada yang berpacu dalam hal pembangunan mungkin nanti. Kalau misalnya itu terus dijual. Dan kalau itu yang dijual akan terjadi hal yang buruk lainnya. Apa itu misalnya? Contohnya saya masih ingat dulu pas masa-masa pemilihan antara Jokowi dan Prabowo. Karena politik identitas Islam. Jadi masyarakat kan hitam putih dia, nggak ada abu-abu. Berarti yang nggak pilih Prabowo ada yang dianggap nanti atau dicap kafir atau apalah. Itu bahaya itu.
sangat-sangat bahaya. Tapi itu kan jadi barang jualan gimana nih? Ya, itulah barang jualan yang menjadi bumerang untuk masyarakat sendiri. Yang mereka mungkin dengan bangganya menjual Islam ini, Islam ini, Islam. Tapi yang di masyarakat lapisan kita ini jadinya ini perjuangan murni, perjuangan suci jadinya. Udah seakan jihad. Gimana pemilahan antara si tokoh dan agamanya tuh, Bang? Jangan sampai tokoh itu seakan merepresentasikan Islam. Iya. Dia sedang menjual Islam sebagai identitas komoditas dia dalam politik, tapi jangan sampai menjadi Iya. seakan dia representasi dari Islam. Nah, itu mungkin di tingkat nasional ya. Kalau di kita di tingkat lokal kayaknya nggak ada yang jualan agama karena semua memang Islam kita di sini. Makanya yang di sini yang dijual kan KPA menjual ini tanah Indatu, tanah nenek moyang ya kan. Makanya dijual adalah identitas ke Acehannya ya. Bangsa terlebih. Bangsa terlebih. Itu kan jargon-jargon yang dipakai kan. Terhondonya. Misalnya gini lagi nih. Nari nih. Misalnya siapa yang berhak memakai foto Hasan Tiro? Siapa? Kalau saya pernah baca dulu pemilu kemarin ada partai lain yang menggunakan foto itu di apa ya? Nggak digugat sih, tapi sudah dikomplain oleh PA karena menganggap ini milik kami. Nah itu kalau mereka mengatakan itu milik mereka ya berarti udah mengecilkan Hasan Tiro kan? Iya, karena intrik politik yang tadi. Jadi seolah kami yang paling memiliki Hasan Tiro. Hasan Tiro ini get all, milik semua masyarakat Aceh. Iya, semua bisa pakai dong. Iya. Tadi misalnya saya pakai baju nih gambar Hasan Tiro boleh ya? Boleh. Boleh. Ada ide bisnis nih. 2024 kan? Karena juga PA juga nggak tidak gerakan-gerakan untuk mempertahankan kepopuleran Hasan Tiro juga saya nggak lihat nih. PA. PA ada nggak? Misalnya bedah buku. Hasan Tiro. Kan jarang kan? Jarang. Atau apalah kegiatan-kegiatan yang untuk ini kan untuk semakin Seharusnya PA ini melihat bagaimana geliat Bang Haikal Viva dalam memproklamirkan Hasan Tiro. Oke. Saya melihatnya begitu. Haikal Afifa ya, Dan tokoh budaya Aceh itu ya. Ya. Ada nggak beliau di sini? Nggak ada. Ada, nanti kita taruh nanti. kita edit kan, ya, taruh gitu. Bang Haikal Viva tuh bahkan melakukan segmentasi. Jadi berbeda antara Hasan Tiro, PA, GAM itu dia beda-bedain. Oke. Jadi menurut saya ini fair dan PA harus melakukan itu seharusnya agar semangat etnonasionalisme masyarakat Aceh itu makin terlihat. Nah, begitu seharusnya menerjemahkan ide-ide Hasan Tiro. Apa kita nggak berpikir gimana Hasan Tiro dulu menggait para intelektual, para masyarakat, bagaimana beliau membakar semangat mereka agar betul-betul perang melawan RI total. Pertaruhannya mutlak, etnonasionalis. Iya, identitas kan? Identitas Kacehan. Jadi saya nggak melihat itu di PA. Ya. Ada, cuma sebagai buih saja. Yeah. Buih di lautan seluas itu. Kalau di toko dibilang tuh aksesoris itu. Aksesoris. Yang kecil-kecil. Nggak penting-penting kali. Tapi udah agak nyaman kita Bang, podcast lihat ini di belakang kan. Iya. Kayak kemarin bata virtual. Oke. Baiklah. Apa ya? Kalau kita bicarakan nggak habis-habis nih. Nggak habis. Ya, namanya juga identitas kan. Iya. Apa saja bisa kita sampaikan untuk melengkapi analisis kita. Dan mungkin nanti di lain waktu kita coba lagi lebih mengkerucut ya. Kita bicara mengenai PNA sendiri, mengenai Partai Aceh sendiri dan secara khusus ya. Secara khusus dan partai-partai penggembira lainnya. Ada satu partai panjang kali namanya. Gaptat? Apa kepanjangannya? Gerakan Aceh apalah gitu. Nah, kita browsing aja. Oh, coba. Di situ nggak bisa browsing. Ada, cuma belum bayar paket mungkin. ya. Yang lulus verifikasi. Iya, Gaptat mungkin ya. Kok nggak salah saya. Begaptat. Ya. Gaptat. Itu ejaannya tuh agak spellingnya lah kita kurang paham. Kalau dahannya panjang kali itu. Iya, gerakan Saboh apalah seperti itu. Dan mereka apa ya?
jualannya agama mungkin ya kalau nggak salah. Jualan agama. Iya, kemudian mereka mencoba memberikan identitas agama pada partainya gitu. Ya. Kemarin ada juga namanya Partai Islam Aceh, tapi kayaknya nggak lewat. Ini Iya, ada yang panjang kali nama partai ya. Nah, seperti itu kan. Iya. Kayak Mana ya? saya katakan tadi, menjual agama di Aceh ya kurang laku. Mereka sama semua Oh agama. iya, Gaptat. Orang Aceh berarti pasti Islam. Pasti Islam. Iya, Gaptat namanya. Ya kan? Mana ya tadi? Ya, taat dan takwa. Iya. Partai Generasi Aceh Musabo. Masya Allah. Partai Darul Aceh, PDA nih. Iya. PA tetap PNA mana? Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, SIRA. Sira pun sudah berubah nama ya. Dulu kan Sentral Informasi Referendum Aceh pertama sekali Oh, partai. itu keren kali itu. Ya, tapi karena mereka tidak lewat threshold, harus ganti nama. Ya. PNA apa itu? Sekarang Partai Nangro Aceh. Kalau kemarin Partai Nasional. Nasionalis. Kalau nggak lewat lagi Partai Negara ya nggak mungkin ya. Partai Apa yang bisa di-N-kan lah. ya Iya, di-N apa kan bisa lah. di-N-kan. Tinggal dicari di dictionary itu kan, di sinonim apa atau sinonimnya. Turunan kata dari N Nah, Partai nuansa Aceh. nuansa Aceh. Baiklah pemirsa Sago TV, kalau diteruskan nggak habis-habis, sayang editor kita juga perlu istirahat sebenarnya. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kalau perlu kan suara 1 2 3 rekam juga. Bentar. Kayaknya ini bagus untuk foto. Jalan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sago Edi. Kan salah lagi. Sago TV. Ulang.